kita dianjurkan untuk menghayati semua nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita hanya sebagai titipan. Masa muda titipan, kekayaan titipan, ilmu titipan, harta yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita titipan, waktu luang, waktu senggang titipan. Kehidupan kita ini adalah titipan dari Allah. Sifatnya sementara. Dalam titipan ini ada amanah agar kita taat kepada Allah, agar kita beribadah kepada Allah, agar kita mendekat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami untuk selalu berzikir kepadamu, selalu bersyukur kepadamu, dan selalu memperbaiki ibadah kepadamu. Saudaraku dan saudariku, se-Islam, se-akidah, seperjuangan, yang saya cintai karena Allah, kita saling mendoakan kebaikan selalu. Pada kesempatan ini, kita akan melakukan tadabbur singkat terhadap satu hadis yang mulia. Hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imamul Hakim, disahihkan oleh Al-Albani. An Abdullah bin Abbasin radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya. Qala, beliau meriwayatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li rajulin wa huwa ya'idhuhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada seseorang dan beliau menasihatinya. Igtanim khamsan qabla khams. Manfaatkanlah 5 hal sebelum datang 5 hal sebaliknya. Yang pertama, syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Yang kedua, wasihhataka qabla sakamik. Masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Yang ketiga, wa ghinaka qabla faqrik. Masa cukupmu sebelum datang masa butuhmu. Masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Wa faragaka qabla syuglik. Masa senggangmu sebelum datang masa sibukmu. Wa hayataka qabla mautik. Masa hidupmu sebelum datang masa kematianmu. Panduan pemahaman. Hadis yang mulia ini mendidik kita untuk menggunakan waktu, kesempatan, peluang, potensi, semua nikmat yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita untuk beramal sebanyak mungkin, sebaik mungkin, seoptimal mungkin. Gunakan semua potensi yang kita miliki. Ambil semua peluang yang kita dapatkan untuk beramal, untuk belajar, untuk berlatih, untuk meningkat, untuk mujahadah, untuk mengoptimalkan amal ibadah. Selama Allah memberikan peluang itu kepada kita, selama Allah memberikan nikmat itu kepada kita. Yang kedua,
hadis yang mulia ini menuntun kita untuk mempersiapkan diri kita untuk menghadapi situasi yang berbeda dengan yang kita alami saat ini. Menghadapi situasi di mana kita menjadi orang tua, menjadi orang sakit, menghadapi situasi sakit, bersiap untuk menghadapi situasi sulit. Kalau kita merasa miskin karena kurang syukur kita kepada Allah, karena pada hakikatnya kita semua kaya, sungguh ada situasi kita lebih miskin lagi, kehidupan kita bisa lebih sulit lagi. Sambil kita berdoa, semoga Allah selalu memberikan kecukupan, kekayaan kepada kita semua. Persiapkan diri untuk menghadapi situasi yang sebaliknya. Panduan pengamalan. Pengamalan dari hadis mulia ini ialah dengan menggunakan setiap waktu, setiap kesempatan untuk beramal. Amal yang bisa kita lakukan setiap waktu, setiap saat adalah amal hati. Mengucapkan dalam hati kata-kata iman, kata-kata cinta kepada Allah. Mengucapkan dalam hati taubat kepada Allah, syukur kepada Allah. Perbanyak amal-amal hati. Kapan dan di mana saja. Amal yang bisa kita amalkan di mana saja kecuali di kamar mandi adalah zikir. Selalu berzikir. La yazalu lisanuka ratiban bi dzikrillah. Usahakan agar lidahmu selalu basah dengan zikir. Selalu mengulang-ulangi zikir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billah. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Dan zikir-zikir yang lain. Usahakan supaya zikir kita bersambung-sambung. Selalu mengamalkan sedekah. Selalu berpikir sedekah apa yang bisa kita amalkan. Apa yang bisa kita keluarkan. Apa yang bisa kita bagi. Minimal senyum. Minimal senyum. Minimal memudahkan orang lain. Memudahkan urusan orang lain. Membantu orang lain. Kalau tidak dengan harta, maka dengan pikiran, dengan tenaga, dengan waktu. Iya. Amar ma'ruf nahi mungkar, sedekah. Selalu kita berpikir positif, berpikir kreatif, berpikir produktif, produktif pahala, produktif amal. Demikian kita mengamalkan nasihat dari hadis yang mulia ini. Panduan penghayatan. Kita dianjurkan untuk menghayati semua nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita hanya sebagai titipan. Masa muda titipan. Kekayaan titipan. Ilmu titipan. Harta yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita titipan. Waktu luang, waktu senggang titipan. Kehidupan kita ini adalah titipan dari Allah. Sifatnya sementara. Dalam titipan ini ada amanah. Agar kita taat kepada Allah. Agar kita beribadah kepada Allah. Agar kita mendekat kepada Allah. Tabaraka wa ta'ala. Demikianlah kita memahami, mengamalkan, dan menghayati hadis yang mulia ini. Semoga Allah senantiasa menambahkan hidayahnya kepada kita. Sehingga kita senantiasa mengingat untuk mengoptimalkan amal ibadah, pendekatan kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu wa tubu ilaihi innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan telah menonton video ini. Dukung terus channel dakwah PKM TV dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Ikuti juga informasi kajian PKM TV di akun resmi PKM TV.